Timur Tengah. CENTCOM merilis rekaman baru yang dramatis saat pasukan AS terus melancarkan serangan presisi di seluruh Iran. Hal ini terjadi saat Presiden Trump memperpanjang jeda serangan terhadap pembangkit listrik Iran saat ia berupaya untuk mengakhiri perang. Ia ada di Tel Aviv. Selamat pagi. Dan seperti yang Anda sebutkan di sana, dana Presiden telah memperpanjang tenggat waktu bagi Iran untuk mengizinkan kapal-kapal bergerak bebas melalui Selat Hormuz. Presiden mengatakan ia akan memberi Iran waktu 10 hari lagi untuk membiarkan kapal-kapal itu bergerak. Setelah itu, ia dapat mulai menyerang pembangkit listrik. Presiden menulis di Truth Social, saat menghentikan sementara periode penghancuran pembangkit listrik selama 10 hari hingga Senin 6 April 26 pukul 20 waktu timur 6. Pembicaraan sedang berlangsung. Sekarang, Trump telah 2 kali memperpanjang tenggat waktu akan Iran telah mengulurkan tangan dengan itikat baik dan memberikan itikat baik dan memberikan hadiah berupa. Mereka membuat kesepakatan. Dan siapapun yang melihat apa yang terjadi di sana akan mengerti mengapa mereka ingin membuat kesepakatan. Dan para pemimpin Iran yang masih hidup telah memposting bahwa mereka tidak melakukan pembicaraan. Menteri Luar Negeri mengatakan AS bertindak dengan itikat buruk. Perang agresi ini jelas tidak dapat dibenarkan dan brutal. Mereka memulai agresi ini pada tanggal 28 Februari ketika Iran dan Amerika Serikat terlibat dalam proses diplomatik untuk menyelesaikan dugaan kekhawatiran Amerika atas program nuklir Iran. Sementara Israel bekerja tepat di seberang perbatasan berkuatasan di Lebanon Selatan. Di Lebanon, tentara IDF menemukan jaringan terowongan yang dibangun di bawah gereja Kristen. Israel mengatakan penggunaan gereja Kristen sipil untuk tujuan militer melanggar hukum internasional law. Dan mereka mengatakan Hizbullah berulang kali mengeksploitasi penduduk Kristen di Lebanon Selatan wanita, mengubah tempat ibadah mereka menjadi zona perang. Mike Tobin di Tel Aviv. Mari kita dapatkan beberapa analisis sekarang dari orang kita nanda. Dan Hoffman, mantan kepala stasiun CIA. Dan Senator John Kennedy, seorang Republikan dari Louisiana Hazard yang merupakan suara langka di Partai Republik, mengatakan hal berikut minggu ini tentang keluar seperti sekarang. Sejauh yang saya ketahui sudah waktunya untuk keluar. Akan ada orang-orang yang berkata, ya kemungkinan Iran masih berdiri. Dan mereka dapat membangun kembali. Namun saya akan memberitahu Anda ini bahwa kita telah meniru kerusakan besar pada pemerintah Iran, Apakah dia benar sekali tentang bagian terakhir di sana tentang kerusakan besar pada Iran? Apa analisis Anda jika Presiden mengatakan kita sudah selesai pada titik ini? Dan ya, saya pikir penting untuk diingat bahwa kita memulai aksi militer terhadap Iran karena kita tidak memiliki kesepakatan mengenai rudal balistik Iran dan program nuklir mereka, dan kita juga ingin menangani dukungan mereka terhadap teroris proksi di kawasan tersebut. Selain 3 tantangan yang terus kita hadapi adalah penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Jadi, kita harus mencapai tujuan tersebut. Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Apakah negosiasi atau serangan udara berkelanjutan? Kemungkinan dengan mengerahkan pasukan darat dengan cara tertentu, atau kombinasi dari semua hal itu. Itu belum ditentukan, tetapi kita perlu mencapai kesimpulan dari kampanye ini dan memastikan bahwa tujuan strategis kita tercapai. Berikut Jenderal Kine dari Fox and Friends sebelumnya tentang tujuan militer tersebut. Mereka mencoba untuk bertahan hidup secara pribadi dan menjaga rezim tetap utuh. Dan percayalah, itu adalah masalah besar yang mereka miliki. Kita mencoba untuk mencapai garis gawang, dan pihak oposisi menempatkan banyak rintangan karena mereka dapat melihat seberapa dekat kita untuk mencapai tujuan kita. Namun drama Anda saja Iran mencoba menimbulkan kekacauan di pasar minyak dan gas. Dan pada saat yang sama, saya pikir ini sangat menarik ketika Anda menunjukkan bahwa Rusia menyediakan drone untuk Iran. Jadi ada banyak pemain yang berbeda di sini. Tidak semudah kita hanya berkata, oke, kita selesai. Tepat sekali. Baiklah, Rusia ingin perang ini terus berlanjut. Menurutku, selama mungkin, dan mereka ingin menimbulkan penderitaan sebanyak mungkin pada Amerika Serikat dan sekutu-sekutu kita. Rusia menganggap perang mereka di Ukraina sebagai perang proksi melawan Eropa dan NATO dan Amerika Serikat secara luas. Dan sekutu Rusia lainnya adalah Iran. Rusia telah memberi Iran drone dan intelijen taktis, intelijen strategis, sama seperti mereka memberikan bantuan serupa kepada Taliban, sehingga mereka dapat membunuh tentara AS di sana. Iran telah menyebarkan rudal balistik dan drone mereka, apa yang tersisa dari mereka. Dan saya setuju dengan Jenderal, kita harus menyelesaikan pekerjaan ini. Iran ingin menimbulkan penderitaan sebanyak mungkin pada pasar minyak dan gas
dan menyebabkan kekacauan sebanyak yang mereka bisa. Jika rezim itu bertahan, itu adalah kemenangan bagi Iran, terutama jika mereka tidak harus memenuhi tujuan kita terkait program rudal balistik masa depan mereka, program nuklir. Dan ingat, ada 1000 ton uranium yang diperkaya yang perlu kita temukan. Serta ada teroris proksi. Dan sulit untuk melihat di balik layar diplomasi pada tingkat apapun yang terjadi saat ini. Menurut Anda, apa dampak penundaan yang diumumkan Presiden kemarin hingga setidaknya 6 April? Menurut Anda, apa dampaknya di medan perang? Nah, saya ingat bahwa ini adalah penundaan dalam menyerang infrastruktur energi Iran. Bukan penundaan dalam serangan berkelanjutan kita terhadap industri pelan Iran dengan wilayah udara yang sekarang kita kendalikan. Dan jadi saya rasa Presiden menunjukkan bahwa dia siap untuk bicara. Dia selalu siap untuk berbicara. Saya cukup yakin bahwa di balik layar CIA sedang mengumpulkan informasi intelijen tentang rezim untuk menentukan apakah mungkin ada pejabat di rezim yang mungkin tertarik untuk mencapai kesempatan guna menyelamatkan apapun yang tersisa dari negara mereka dan berpotensi mendapatkan keringanan sanksi dan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Namun jika hal-hal itu tidak terjadi, maka kita akan menggunakan periode waktu ini, soal 10 hari ini untuk menyusun rencana yang berpotensi untuk menempatkan pasukan di lapangan. Ada beberapa laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mengirim sebanyak 10.000 pasukan ke wilayah tersebut, dan kami harus pulang wilayah tersebut dan kami harus memasang. Dan masih akhir pekan bukanlah saat yang tenang. Jadi kami menghargai Anda yang mulai kami saat kami memulai kami.